Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia-Nya. Solawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemilik syafaat di hari kiamat. Semoga kita digolongkan umat kelak, amin. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung sejenak tentang betapa mudahnya lidah kita bergerak? Lidah, sekecil itu wujudnya, namun ia dapat menjerumuskan manusia ke dalam jurang yang paling dalam. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin memberi peringatan keras bahwa kebohongan bukanlah sekadar dosa ringan yang bisa kita anggap biasa. Ia adalah awal dari 1000 keburukan. Bayangkan sebuah pintu besar. Kebohongan adalah kuncinya. Ketika kunci itu dibuka, maka pintu segala maksiat akan terbuka lebar. Dari satu dusta, lahir dusta berikutnya. Dari satu kebohongan, terbuka jalan menuju pengkhianatan, penipuan, kezaliman, bahkan kekafiran. Maka tidak heran bila Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Dan sesungguhnya kebohongan membawa kepada kefajiran, dan kefajiran membawa ke neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa dusta bukan hanya perbuatan salah, tetapi jalan yang mengantarkan pada kehancuran total. Lidah, senjata yang tajam. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menekankan bahwa lidah adalah nikmat Allah yang sangat besar. Dengannya kita bisa berzikir, mengucap syahadat, membaca Al-Quran, menasihati, dan menyebarkan ilmu. Namun, lidah juga bisa menjadi sumber malapetaka. Beliau menulis bahwa sebagian besar dosa manusia justru keluar dari mulutnya. Dusta adalah di antara penyakit lisan yang paling berbahaya. Mengapa? Karena dusta mengotori hati dan mengguncang kepercayaan. Begitu seseorang terbiasa berbohong, maka cahaya kebenaran di hatinya perlahan meredup, dan ia akan terbiasa hidup dalam kepalsuan. Kebohongan sebagai benih keburukan. Saudaraku, mari kita pahami dengan sederhana. Setiap kejahatan besar biasanya tidak lahir tiba-tiba. Ia berawal dari sesuatu yang kecil. Laksana api besar yang melahap hutan, ia bermula dari percikan kecil. Demikian pula kebohongan. Seseorang yang berbohong sekali, akan berbohong lagi untuk menutupi kebohongan pertamanya. Ia membangun dinding kepalsuan yang semakin lama semakin tinggi. Dari situ, lahir kemunafikan. Dan dari kemunafikan, lahirlah segala jenis keburukan. Imam Al-Ghazali menjelaskan, kebohongan akan melahirkan pengkhianatan, karena orang yang berdusta tidak akan setia pada janji. Kebohongan melahirkan kemalasan, karena ia menutupi kelemahan dirinya dengan ucapan palsu. Kebohongan melahirkan kesombongan, karena ia menciptakan citra palsu demi terlihat lebih mulia dari yang sebenarnya. Kebohongan melahirkan kezaliman, karena ia menutupi perbuatannya yang salah dengan alasan yang tidak benar. Dengan kata lain, dusta adalah akar dari pohon keburukan. Jika akar itu dibiarkan tumbuh, maka batangnya adalah kefasikan, cabangnya adalah kemunafikan, daunnya adalah kezaliman, dan buahnya adalah neraka. Dusta kecil yang menjadi besar. Ada sebagian orang yang berkata, ini hanya kebohongan kecil, bukan masalah besar. Namun, apakah benar begitu? Imam Al-Ghazali mengingatkan, dusta kecil adalah pintu menuju dusta besar. Seseorang yang terbiasa berbohong dalam hal remeh, lambat laun akan merasa ringan berbohong dalam perkara besar. Bahkan, ia bisa sampai berani berdusta atas nama Allah dan Rasul-Nya. Inilah puncak keburukan yang paling berbahaya. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya termasuk sebesar-besar kedustaan adalah seseorang mengaku bermimpi padahal ia tidak bermimpi. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini memberi pelajaran penting. Sesuatu yang tampaknya sepele yakni berbohong tentang mimpi ternyata dianggap dosa besar.
Maka bagaimana dengan dusta yang menjerumuskan orang lain, merusak nama baik, atau bahkan menghancurkan umat? Gambaran hidup dalam kebohongan. Bayangkan seorang pedagang yang berbohong tentang kualitas barang dagangannya. Ia mungkin mendapatkan keuntungan sesaat, tetapi ia kehilangan keberkahan rezekinya. Lambat laun, ia akan terbiasa menipu. Dari situ, ia meremehkan hak orang lain, hingga akhirnya menjadi orang yang zalim. Bayangkan seorang pemimpin yang berbohong kepada rakyatnya. Sekali ia berbohong, ia harus menutupi kebohongan itu dengan kebohongan lain. Ujung-ujungnya, ia kehilangan kepercayaan, bahkan bisa menjatuhkan negeri. Bayangkan pula seorang anak yang berbohong kepada orang tuanya. Mula-mula ia dusta untuk menutupi kesalahan kecil. Namun jika kebiasaan ini dibiarkan, ia akan tumbuh menjadi pribadi yang munafik, sulit dipercaya, dan kehilangan akhlak mulia. Semua contoh itu berawal dari hal yang sama, kebohongan kecil yang dianggap biasa. Kejujuran, obat bagi kebohongan. Imam Al-Ghazali tidak hanya memperingatkan bahaya dusta, tetapi juga menunjukkan jalan keluar. Beliau menekankan pentingnya melatih diri untuk jujur dalam segala hal. Kejujuran mungkin terasa pahit pada awalnya, karena terkadang harus mengakui kelemahan diri atau menerima kerugian. Namun, pada akhirnya ia membawa ketenangan dan keberkahan. Kata beliau, orang yang selalu jujur akan diberi taufik oleh Allah sehingga lidahnya senantiasa terjaga. Bahkan, kejujuran akan memancar dari wajahnya, hingga orang lain merasa aman berada di dekatnya. Saudaraku, dari penjelasan di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa kebohongan memang awal dari 1000 keburukan. Ia merusak hati, merusak hubungan, merusak masyarakat, bahkan merusak agama. Maka siapapun yang ingin selamat, hendaknya menjauhi dusta sekecil apapun. Saudaraku, Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin tidak hanya menyebutkan bahwa kebohongan adalah dosa besar, tetapi beliau juga menjelaskan bahwa kebohongan memiliki berbagai bentuk dan tingkatan. Ada kebohongan yang jelas-jelas batil, ada yang dilakukan karena hawa nafsu, ada yang dilakukan karena ingin mendapat keuntungan dunia, bahkan ada yang dilakukan dengan dalih kebaikan. Mengetahui jenis-jenis kebohongan ini sangat penting. Sebab, tanpa pengetahuan yang jelas, manusia bisa terjerumus dalam dusta tanpa menyadarinya. Bahkan, bisa jadi ia mengira bahwa kebohongannya itu tidak berbahaya, padahal sejatinya ia sedang menyiapkan jalan kehancuran. 1. Kebohongan yang nyata dan jelas. Jenis pertama adalah kebohongan yang terang-terangan. Misalnya, seseorang berkata sesuatu yang ia tahu benar-benar berbeda dengan kenyataan. Contoh sederhana, mengatakan, saya melihat si Fulan di pasar, padahal ia tidak melihat. Mengaku memiliki sesuatu yang sejatinya tidak ada padanya. Menyatakan, demi Allah, padahal hatinya tidak sesuai dengan sumpahnya. Kebohongan jenis ini adalah yang paling jelas keharamannya. Ia merupakan dosa besar yang merusak iman, dan bila dilakukan terus-menerus, dapat menyeret pelakunya ke dalam sifat munafik. Rasulullah bersabda, tanda orang munafik itu ada 3, apabila berkata ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kebohongan yang nyata ini adalah jalan tercepat menuju kemunafikan. 2. Kebohongan yang halus dan tersamar. Tidak semua dusta tampak jelas. Ada jenis kebohongan yang halus, bahkan kadang dibungkus dengan kata-kata indah sehingga sulit disadari. Contohnya, berlebih-lebihan dalam memuji seseorang dengan ucapan yang tidak sesuai kenyataan. Menyembunyikan sebagian fakta penting untuk menipu orang lain. Menggunakan kalimat ambigu agar orang lain salah paham demi keuntungan pribadi. Kebohongan jenis ini lebih berbahaya, karena ia tidak disadari oleh orang awam. Padahal, dampaknya bisa sama buruknya dengan kebohongan nyata. Imam Al-Ghazali menekankan,
orang yang terbiasa dengan kebohongan halus akan sulit membedakan antara kebenaran dan kepalsuan. 3. Kebohongan dalam perdagangan. Salah satu bentuk kebohongan yang sering dibahas dalam Ihya Ulumuddin adalah dusta dalam muamalah, khususnya perdagangan. Bayangkan seorang pedagang yang menutupi cacat barangnya, atau berkata, "Ini barang paling bagus," padahal ia tahu barang itu sudah rusak. Inilah kebohongan yang bukan hanya merusak diri sendiri, tetapi juga merusak hak orang lain. Rasulullah bersabda, pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, siddiqin, dan syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini memberi isyarat bahwa pedagang yang tidak jujur sebaliknya akan digolongkan bersama para pendusta dan orang-orang fasik. 4. Kebohongan dalam janji. Janji adalah amanah. Namun, banyak orang yang berani berjanji tanpa niat menepati. Ia berkata, "Besok akan saya lakukan," padahal tidak ada keinginan sedikit pun dalam hatinya untuk menunaikannya. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa berjanji palsu adalah bagian dari dusta. Bahkan, jika seseorang sudah terbiasa mengingkari janji, ia terhitung memiliki sifat kemunafikan. Allah SWT berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan." Quran Surat Ash-Shof 2-3. Ayat ini menegaskan bahwa ucapan tanpa amal adalah kebohongan yang dibenci Allah. 5. Kebohongan karena takut. Ada pula jenis kebohongan yang lahir karena rasa takut. Misalnya, seorang anak yang berbohong kepada orang tuanya karena takut dimarahi. Atau seseorang yang berbohong di hadapan majikannya karena takut kehilangan pekerjaan. Sekilas, kebohongan ini tampak ringan, tetapi Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa kebohongan jenis ini tetaplah dosa. Sebab, rasa takut kepada makhluk tidak boleh mengalahkan rasa takut kepada Allah. Bila seseorang membiarkan dirinya terbiasa berbohong karena takut, maka lambat laun ia akan selalu menjadikan dusta sebagai jalan keluar, bukan kebenaran. 6. Kebohongan dengan dalih kebaikan. Inilah jenis kebohongan yang paling sulit dibahas, karena sering disalahgunakan. Ada orang yang berkata, "Saya berdusta demi kebaikan." Namun benarkah itu? Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa hukum asal dusta adalah haram. Namun, dalam kondisi darurat tertentu, ia bisa diberi keringanan. Misalnya, untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Untuk melindungi nyawa seseorang yang terancam. Dalam strategi perang, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah. Namun, keringanan ini tidak boleh dijadikan alasan untuk berdusta sembarangan. Hanya pada keadaan darurat, dengan niat tulus demi kebaikan yang nyata, kebohongan bisa ditoleransi. Rasulullah bersabda, "Tidaklah dianggap berdusta orang yang mendamaikan manusia dengan berkata baik atau menyampaikan kebaikan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, kebohongan demi kebaikan bukanlah dusta yang diharamkan, melainkan strategi menjaga kedamaian. Tetapi jika seseorang menggunakan dalih ini untuk menutupi kepentingan pribadi, maka ia tetap berdusta dan berdosa. 7. Kebohongan dalam agama. Jenis kebohongan yang paling berbahaya adalah berdusta atas nama agama. Misalnya, mengada-adakan hadis palsu, menafsirkan ayat semaunya demi kepentingan pribadi, atau menyebarkan cerita bohong dengan alasan agar orang-orang lebih rajin beribadah. Imam Al-Ghazali menyebut dusta atas nama agama sebagai dusta terbesar. Sebab, ia bukan hanya merusak diri, tetapi juga menipu umat dan menodai kemuliaan syariat. Rasulullah memperingatkan, "Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah ancaman keras. Maka siapapun yang ingin selamat harus berhati-hati agar tidak sembarangan mengatasnamakan agama.
Dampak jenis-jenis kebohongan. Dari semua jenis kebohongan di atas, kita bisa melihat bahwa dusta bukan hanya soal ucapan. Ia bisa muncul dalam berbagai bentuk, dalam janji, dalam perniagaan, dalam hubungan sosial, bahkan dalam agama. Setiap jenis kebohongan memiliki dampaknya. Dusta dalam perdagangan merusak keberkahan rezeki. Dusta dalam janji menghancurkan kepercayaan. Dusta karena takut melemahkan jiwa. Dusta dengan dalih kebaikan membuka pintu penyalahgunaan. Dusta atas nama agama menjerumuskan ke neraka. Imam Al-Ghazali mengingatkan, jika manusia ingin hidup tenang, mereka harus menjaga lisannya dari semua jenis kebohongan ini. Saudaraku, kita telah membahas berbagai jenis kebohongan menurut penjelasan Imam Al-Ghazali. Semua itu menunjukkan bahwa dusta memiliki banyak wajah. Ada yang terang, ada yang samar. Ada yang dilakukan karena hawa nafsu, ada yang dibungkus dengan alasan kebaikan. Namun pada akhirnya, dusta tetaplah dusta, dan ia selalu berujung pada keburukan. Saudaraku, kebohongan tidak hanya merusak hubungan antar manusia, tetapi juga merusak hati orang yang melakukannya. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa setiap dosa meninggalkan noda hitam di hati. Dan kebohongan adalah dosa yang paling cepat mengotori hati, karena ia dilakukan dengan lidah yang langsung mewakili isi jiwa. Rasulullah bersabda, apabila seorang hamba melakukan dosa, maka akan ada titik hitam di dalam hatinya. Jika ia bertaubat dan meminta ampun, maka hatinya akan kembali bersih. Namun jika ia mengulanginya, maka titik itu akan semakin bertambah hingga menutupi hatinya. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah. Dusta, meski kecil, akan meninggalkan titik hitam yang membuat hati semakin gelap. Semakin banyak dusta, semakin tebal lapisan kegelapan, hingga hati menjadi keras dan sulit menerima kebenaran. 1. Kebohongan membutakan mata hati. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa hati manusia memiliki cahaya. Cahaya itu adalah fitrah kebenaran yang Allah tanamkan. Namun, ketika seseorang berdusta, ia seakan meniupkan asap ke dalam cermin hati itu. Semakin sering ia berdusta, semakin tebal asap yang menutupinya, hingga cermin itu tidak lagi mampu memantulkan cahaya. Akhirnya, orang yang terbiasa berdusta akan sulit membedakan mana benar dan mana salah. Ia akan melihat kebaikan sebagai keburukan, dan keburukan sebagai kebaikan. Inilah kebutaan mata hati, yang jauh lebih berbahaya daripada kebutaan mata fisik. Allah SWT berfirman, maka sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Quran Surat Al-Hajj 46. 2. Kebohongan menghilangkan ketenangan jiwa. Orang yang berdusta tidak akan pernah merasakan ketenangan. Ia selalu dihantui rasa takut kebohongannya terbongkar, takut ditinggalkan orang, takut kehilangan wibawa. Bayangkan seseorang yang sekali berbohong, lalu berbohong lagi untuk menutupi kebohongan pertama. Ia harus terus mengingat-ingat kebohongannya agar tidak ketahuan. Hatinya gelisah, pikirannya kacau, dan jiwanya resah. Imam Al-Ghazali menggambarkan, orang yang berdusta seperti orang yang berjalan di atas jembatan rapuh. Ia tidak akan pernah merasa aman. Berbeda dengan orang yang jujur, meski ucapannya pahit, namun hatinya tenang, karena ia tahu ia berada di jalan kebenaran. 3. Kebohongan melahirkan kemunafikan. Rasulullah memperingatkan bahwa dusta adalah tanda kemunafikan. Bila dusta menjadi kebiasaan, maka ia akan menumbuhkan sifat nifak dalam jiwa. Kemunafikan bukan hanya berbahaya di dunia, tetapi juga di akhirat. Orang munafik akan ditempatkan di neraka yang paling bawah. Allah SWT berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di tingkatan yang paling bawah dari neraka. Quran Surat An-Nisa 145. Imam Al-Ghazali menjelaskan, kebohongan adalah jalan menuju nifak,
karena orang yang berdusta telah melawan hatinya sendiri. Lisannya berkata sesuatu, tetapi hatinya berbeda. Dari ketidakselarasan inilah lahir sifat kemunafikan. 4. Kebohongan menghancurkan harga diri. Saudaraku, setiap manusia memiliki kehormatan yang Allah anugerahkan. Orang yang jujur, meski miskin, tetap dihormati karena kejujurannya. Namun, orang yang berdusta, meski kaya atau berkuasa, pada akhirnya akan kehilangan harga diri. Imam Al-Ghazali menulis bahwa dusta membuat pelakunya hina di mata Allah dan hina di mata manusia. Mungkin sekali dua kali ia bisa menipu orang, tetapi lambat laun masyarakat akan tahu tabiatnya. Ketika itu terjadi, ia akan kehilangan kepercayaan, dan tanpa kepercayaan, tidak ada lagi kemuliaan. 5. Kebohongan membawa hati pada kegelapan dunia dan akhirat. Setiap dosa memang menjerumuskan, tetapi dusta adalah salah satu yang paling cepat menutup jalan hidayah. Orang yang terbiasa berdusta akan merasa biasa melanggar aturan Allah. Ia tidak lagi merasa malu, bahkan bisa sampai berani berdusta atas nama agama. Di dunia, dusta membuat seseorang hidup dalam kegelapan batin. Ia sulit merasakan nikmat ibadah, sulit menangis karena dosa, sulit merasakan kelembutan hati. Di akhirat, dusta bisa menyeret pelakunya ke dalam kegelapan neraka. Rasulullah bersabda, "Jauhilah oleh kalian dusta, karena dusta membawa kepada kefajiran, dan kefajiran membawa kepada neraka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 6. Kebohongan menutup pintu ilmu. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa hati yang kotor tidak akan mampu menerima cahaya ilmu. Sebagaimana bejana kotor tidak bisa menampung air jernih, demikian pula hati yang dipenuhi kebohongan tidak bisa menampung hikmah. Orang yang terbiasa berdusta akan sulit memahami Al-Quran dengan benar, sulit mengambil pelajaran dari hadis, sulit menerima nasihat ulama. Sebab, cahaya ilmu hanya bisa masuk ke dalam hati yang bersih. 7. Kebohongan melemahkan spirit ibadah. Saudaraku, pernahkah kita merasa malas beribadah, sulit khusyuk dalam salat, atau hambar dalam membaca Al-Quran? Salah satu sebabnya adalah kebohongan. Imam Al-Ghazali menjelaskan, kebohongan membuat hati berat mengingat Allah. Sebab, bagaimana mungkin lisan yang terbiasa berdusta bisa ringan berzikir dengan ikhlas? Bagaimana mungkin hati yang penuh kepalsuan bisa ikhlas bersujud di hadapannya? 8. Kebohongan mengundang murka Allah. Yang paling berbahaya dari kebohongan adalah murka Allah. Manusia bisa saja tertipu oleh kata-kata manis seorang pendusta, tetapi Allah Maha mengetahui. Tidak ada satu kata pun yang terucap kecuali dicatat oleh malaikat. Allah SWT berfirman, tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan di dekatnya ada malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Quran Surat Qaf 18. Setiap kebohongan akan ditulis, dan kelak akan ditampakkan pada hari kiamat. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Ketika itu, seorang pendusta tidak akan bisa lari dari balasan Allah. Saudaraku, dari uraian ini kita semakin memahami bahwa kebohongan bukan sekadar ucapan yang salah. Ia adalah racun bagi hati dan jiwa. Ia membutakan mata hati, merampas ketenangan, menumbuhkan kemunafikan, menghancurkan kehormatan, menutup pintu ilmu, melemahkan ibadah, dan mengundang murka Allah. Maka, siapapun yang ingin menjaga hati, hendaklah ia menjaga lisannya dari dusta. Karena hati yang bersih adalah sumber segala kebaikan, sedangkan hati yang kotor oleh kebohongan adalah awal dari segala keburukan. Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak orang mengira bahwa kebohongan hanya berdampak pada dirinya sendiri. Mereka berkata, ini hanya dusta kecil, tidak merugikan siapapun. Padahal, Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa kebohongan bukanlah dosa yang berhenti pada diri pelakunya, melainkan ia menular, merusak, dan meluas seperti api yang membakar hutan.
Dusta adalah penyakit sosial. Sekali ia muncul dalam sebuah lingkungan, maka ia akan menghancurkan kepercayaan, menumbuhkan kebencian, memutuskan silaturahmi, dan melemahkan umat. Mari kita telusuri dampaknya, dimulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga, lalu masyarakat, hingga umat secara luas. 1. Kebohongan dalam keluarga. Keluarga adalah tempat pertama seorang manusia belajar tentang kebenaran. Jika di dalam rumah ada kebohongan, maka kehancuran sudah dimulai sejak dini. A. Anak yang berbohong pada orang tua. Banyak anak yang berdusta kepada orang tuanya, biasanya karena takut dimarahi. Misalnya, anak berkata ia sudah salat padahal belum, atau berkata sudah belajar padahal sedang bermain. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa jika kebohongan anak dibiarkan, maka itu akan menjadi kebiasaan buruk. Dari kebiasaan kecil, anak tumbuh menjadi pribadi yang sulit jujur. Dan ketika dewasa, ia akan kesulitan membangun kepercayaan dengan siapapun. B. Orang tua yang berbohong pada anak. Tidak kalah berbahaya adalah orang tua yang berdusta kepada anaknya. Ada orang tua yang berjanji memberi sesuatu kepada anak, padahal tidak pernah menepati. Ada pula yang menakut-nakuti anak dengan kebohongan, kalau nakal nanti ada hantu datang. Rasulullah memberi peringatan keras kepada orang tua. Barang siapa berkata kepada anak kecilnya, "Kemarilah, aku akan memberimu sesuatu," kemudian tidak memberinya, maka itu adalah sebuah kebohongan. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa dusta sekecil apapun tetap berbahaya, bahkan ketika tujuannya terlihat ringan. Anak yang tumbuh dalam keluarga penuh dusta akan kehilangan teladan kejujuran. C. Suami dan istri yang saling berdusta. Hubungan rumah tangga berdiri di atas kepercayaan. Jika suami berbohong kepada istri, atau sebaliknya, maka pondasi rumah tangga akan goyah. Misalnya, suami berbohong tentang keuangan, istri berbohong tentang perbuatannya. Lama-lama, kebohongan itu akan menumpuk hingga berbuah pertengkaran, hilangnya rasa percaya, bahkan perceraian. Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa kebohongan dalam rumah tangga adalah racun yang pelan-pelan membunuh cinta. Karena cinta sejati lahir dari kejujuran, sementara dusta hanya menumbuhkan kecurigaan. 2. Kebohongan dalam lingkungan sosial. Lingkup berikutnya adalah masyarakat. Jika dalam satu komunitas orang-orang terbiasa berbohong, maka masyarakat itu akan kehilangan kepercayaan. A. Hilangnya rasa aman. Keamanan masyarakat tidak hanya bergantung pada polisi atau hukum, tetapi juga pada kepercayaan antar sesama. Jika orang sudah terbiasa berbohong, maka tidak ada lagi rasa aman. Contoh sederhana, seorang tetangga berbohong tentang barang yang ia pinjam, seorang teman berbohong tentang janji yang ia buat, seorang pedagang berbohong tentang harga dagangannya. Lama-lama, masyarakat akan hidup dalam curiga, bukan saling percaya. B. Rusaknya ukhuwah. Dalam Islam, ukhuwah atau persaudaraan dibangun di atas dasar kejujuran. Rasulullah bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, ia tidak menzaliminya dan tidak mendustakannya. Hadis riwayat Bukhari. Ketika dusta merajalela, ukhuwah akan hancur. Orang tidak lagi saling percaya. Yang ada hanyalah prasangka, fitnah, dan permusuhan. C. Lahirnya fitnah dan kegaduhan. Imam Al-Ghazali menyebut dusta sebagai ibu dari fitnah. Sebab, fitnah tidak akan lahir tanpa kebohongan. Dari satu kebohongan, muncul gosip, lalu menyebar menjadi fitnah besar yang bisa menghancurkan nama baik seseorang bahkan memecah belah masyarakat. 3. Kebohongan dalam dunia perdagangan dan ekonomi. Saudaraku, salah satu bidang yang paling sering dihiasi kebohongan adalah perdagangan. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa kebohongan dalam perdagangan akan mencabut keberkahan rezeki. Rasulullah bersabda,
Dua orang yang berjual beli mempunyai hak khiyar memilih untuk melanjutkan atau membatalkan selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan apa adanya, maka mereka akan diberkahi dalam jual belinya. Namun jika keduanya berdusta dan menyembunyikan cacat, maka akan dihapus keberkahan jual belinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, rezeki dari dusta mungkin tampak banyak, tetapi tanpa berkah. Hati tidak tenang, harta cepat habis, dan hidup jauh dari ketenteraman. 4. Kebohongan dalam dunia politik dan kepemimpinan. Kebohongan yang paling berbahaya adalah ketika dilakukan oleh para pemimpin. Sebab, kebohongan mereka tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi seluruh rakyat. A. Janji politik yang palsu. Pemimpin yang berjanji manis saat kampanye lalu berbohong setelah berkuasa adalah pengkhianat. Ia telah membohongi rakyat, dan pengkhianatan ini bukan dosa kecil, melainkan beban besar yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. B. Manipulasi fakta. Ketika pemimpin menyembunyikan kebenaran, memutarbalikkan fakta, atau menipu rakyat dengan data palsu, maka ia sedang menghancurkan sendi keadilan. Dan masyarakat yang kehilangan keadilan akan hidup dalam penderitaan. Imam Al-Ghazali menekankan, kebohongan penguasa adalah fitnah terbesar, karena ia merusak amanah yang paling agung. 5. Kebohongan dalam umat dan agama. Dusta juga bisa merusak tatanan umat beragama. A. Hadis palsu. Salah satu bentuk kebohongan yang sangat berbahaya adalah membuat hadis palsu. Banyak orang di masa lalu membuat hadis untuk membela kelompoknya, untuk mencari keuntungan, atau untuk menakut-nakuti orang. Padahal, Rasulullah bersabda, "Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. B. Cerita palsu yang diselipkan dalam dakwah. Ada pula orang yang menyelipkan cerita bohong dalam ceramah agar tampak indah. Padahal, ini termasuk dosa besar. Sebab, agama tidak butuh kebohongan untuk terlihat indah. Kebenaran Islam sudah cukup mulia tanpa tambahan dusta. C. Fitnah antar kelompok. Dusta yang disebarkan antar kelompok umat Islam melahirkan perpecahan. Padahal, Allah memerintahkan kita untuk bersatu di atas kebenaran. Dusta hanya akan menumbuhkan kebencian dan pertikaian. Dampak sosial dari kebohongan. Dari uraian di atas, kita bisa simpulkan dampak sosial kebohongan. 1. Dalam keluarga akan merusak cinta, memutuskan kepercayaan. 2. Dalam masyarakat akan melahirkan curiga, fitnah, dan hilangnya ukhuwah. 3. Dalam ekonomi akan menghapus keberkahan rezeki. 4. Dalam politik akan menghancurkan keadilan dan menjerumuskan rakyat. 5. Dalam agama akan menodai kemurnian syariat dan menimbulkan perpecahan. Imam Al-Ghazali menegaskan, jika kebohongan dibiarkan, maka masyarakat akan hancur. Sebab, fondasi sebuah umat adalah kepercayaan. Dan kepercayaan tidak bisa dibangun tanpa kejujuran. Saudaraku, jelaslah bagi kita bahwa kebohongan bukan sekadar dosa pribadi. Ia adalah racun sosial yang menghancurkan keluarga, merusak masyarakat, melumpuhkan ekonomi, merobek persaudaraan, melemahkan kepemimpinan, dan menodai agama. Maka, siapapun yang ingin menyelamatkan umat harus memulai dari dirinya sendiri, jujur dalam keluarga, jujur dalam bermasyarakat, jujur dalam perniagaan, jujur dalam amanah, dan jujur dalam agama. Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak orang mengira bahwa kebohongan hanya berdampak pada dirinya sendiri. Mereka berkata, ini hanya dusta kecil, tidak merugikan siapapun. Padahal, Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa kebohongan bukanlah dosa yang berhenti pada diri pelakunya, melainkan ia menular, merusak, dan meluas seperti api yang membakar hutan. Dusta adalah penyakit sosial. Sekali ia muncul dalam sebuah lingkungan, maka ia akan menghancurkan kepercayaan,
menumbuhkan kebencian, memutuskan silaturahmi, dan melemahkan umat. Mari kita telusuri dampaknya, dimulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga, lalu masyarakat, hingga umat secara luas. 1. Kebohongan dalam keluarga. Keluarga adalah tempat pertama seorang manusia belajar tentang kebenaran. Jika di dalam rumah ada kebohongan, maka kehancuran sudah dimulai sejak dini. A. Anak yang berbohong pada orang tua. Banyak anak yang berdusta kepada orang tuanya, biasanya karena takut dimarahi. Misalnya, anak berkata ia sudah salat padahal belum, atau berkata sudah belajar padahal sedang bermain. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa jika kebohongan anak dibiarkan, maka itu akan menjadi kebiasaan buruk. Dari kebiasaan kecil, anak tumbuh menjadi pribadi yang sulit jujur. Dan ketika dewasa, ia akan kesulitan membangun kepercayaan dengan siapapun. B. Orang tua yang berbohong pada anak. Tidak kalah berbahaya adalah orang tua yang berdusta kepada anaknya. Ada orang tua yang berjanji memberi sesuatu kepada anak, padahal tidak pernah menepati. Ada pula yang menakut-nakuti anak dengan kebohongan, kalau nakal nanti ada hantu datang. Rasulullah memberi peringatan keras kepada orang tua. Barang siapa berkata kepada anak kecilnya, "Kemarilah, aku akan memberimu sesuatu," kemudian tidak memberinya, maka itu adalah sebuah kebohongan. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa dusta sekecil apapun tetap berbahaya, bahkan ketika tujuannya terlihat ringan. Anak yang tumbuh dalam keluarga penuh dusta akan kehilangan teladan kejujuran. C. Suami dan istri yang saling berdusta. Hubungan rumah tangga berdiri di atas kepercayaan. Jika suami berbohong kepada istri, atau sebaliknya, maka pondasi rumah tangga akan goyah. Misalnya, suami berbohong tentang keuangan, istri berbohong tentang perbuatannya. Lama-lama, kebohongan itu akan menumpuk hingga berbuah pertengkaran, hilangnya rasa percaya, bahkan perceraian. Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa kebohongan dalam rumah tangga adalah racun yang pelan-pelan membunuh cinta. Karena cinta sejati lahir dari kejujuran, sementara dusta hanya menumbuhkan kecurigaan. 2. Kebohongan dalam lingkungan sosial. Lingkup berikutnya adalah masyarakat. Jika dalam satu komunitas orang-orang terbiasa berbohong, maka masyarakat itu akan kehilangan kepercayaan. A. Hilangnya rasa aman. Keamanan masyarakat tidak hanya bergantung pada polisi atau hukum, tetapi juga pada kepercayaan antar sesama. Jika orang sudah terbiasa berbohong, maka tidak ada lagi rasa aman. Contoh sederhana, seorang tetangga berbohong tentang barang yang ia pinjam, seorang teman berbohong tentang janji yang ia buat, seorang pedagang berbohong tentang harga dagangannya. Lama-lama, masyarakat akan hidup dalam curiga, bukan saling percaya. B. Rusaknya ukhuwah. Dalam Islam, ukhuwah atau persaudaraan dibangun di atas dasar kejujuran. Rasulullah bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, ia tidak menzaliminya dan tidak mendustakannya. Hadis riwayat Bukhari. Ketika dusta merajalela, ukhuwah akan hancur. Orang tidak lagi saling percaya. Yang ada hanyalah prasangka, fitnah, dan permusuhan. C. Lahirnya fitnah dan kegaduhan. Imam Al-Ghazali menyebut dusta sebagai ibu dari fitnah. Sebab, fitnah tidak akan lahir tanpa kebohongan. Dari satu kebohongan, muncul gosip, lalu menyebar menjadi fitnah besar yang bisa menghancurkan nama baik seseorang bahkan memecah belah masyarakat. 3. Kebohongan dalam dunia perdagangan dan ekonomi. Saudaraku, salah satu bidang yang paling sering dihiasi kebohongan adalah perdagangan. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa kebohongan dalam perdagangan akan mencabut keberkahan rezeki. Rasulullah bersabda, dua orang yang berjual beli mempunyai hak khiyar memilih untuk melanjutkan atau membatalkan selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan apa adanya,
maka mereka akan diberkahi dalam jual belinya. Namun jika keduanya berdusta dan menyembunyikan cacat, maka akan dihapus keberkahan jual belinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, rezeki dari dusta mungkin tampak banyak, tetapi tanpa berkah. Hati tidak tenang, harta cepat habis, dan hidup jauh dari ketenteraman. 4. Kebohongan dalam dunia politik dan kepemimpinan. Kebohongan yang paling berbahaya adalah ketika dilakukan oleh para pemimpin. Sebab, kebohongan mereka tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi seluruh rakyat. A. Janji politik yang palsu. Pemimpin yang berjanji manis saat kampanye lalu berbohong setelah berkuasa adalah pengkhianat. Ia telah membohongi rakyat, dan pengkhianatan ini bukan dosa kecil, melainkan beban besar yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. B. Manipulasi fakta. Ketika pemimpin menyembunyikan kebenaran, memutarbalikkan fakta, atau menipu rakyat dengan data palsu, maka ia sedang menghancurkan sendi keadilan. Dan masyarakat yang kehilangan keadilan akan hidup dalam penderitaan. Imam Al-Ghazali menekankan, kebohongan penguasa adalah fitnah terbesar, karena ia merusak amanah yang paling agung. 5. Kebohongan dalam umat dan agama. Dusta juga bisa merusak tatanan umat beragama. A. Hadis palsu. Salah satu bentuk kebohongan yang sangat berbahaya adalah membuat hadis palsu. Banyak orang di masa lalu membuat hadis untuk membela kelompoknya, untuk mencari keuntungan, atau untuk menakut-nakuti orang. Padahal, Rasulullah bersabda, "Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. B. Cerita palsu yang diselipkan dalam dakwah. Ada pula orang yang menyelipkan cerita bohong dalam ceramah agar tampak indah. Padahal, ini termasuk dosa besar. Sebab, agama tidak butuh kebohongan untuk terlihat indah. Kebenaran Islam sudah cukup mulia tanpa tambahan dusta. C. Fitnah antar kelompok. Dusta yang disebarkan antar kelompok umat Islam melahirkan perpecahan. Padahal, Allah memerintahkan kita untuk bersatu di atas kebenaran. Dusta hanya akan menumbuhkan kebencian dan pertikaian. Dampak sosial dari kebohongan. Dari uraian di atas, kita bisa simpulkan dampak sosial kebohongan. 1. Dalam keluarga akan merusak cinta, memutuskan kepercayaan. 2. Dalam masyarakat akan melahirkan curiga, fitnah, dan hilangnya ukhuwah. 3. Dalam ekonomi menghapus keberkahan rezeki. 4. Dalam politik akan menghancurkan keadilan dan menjerumuskan rakyat. 5. Dalam agama akan menodai kemurnian syariat dan menimbulkan perpecahan. Imam Al-Ghazali menegaskan, jika kebohongan dibiarkan, maka masyarakat akan hancur. Sebab, fondasi sebuah umat adalah kepercayaan. Dan kepercayaan tidak bisa dibangun tanpa kejujuran. Saudaraku, jelaslah bagi kita bahwa kebohongan bukan sekadar dosa pribadi. Ia adalah racun sosial yang menghancurkan keluarga, merusak masyarakat, melumpuhkan ekonomi, merobek persaudaraan, melemahkan kepemimpinan, dan menodai agama. Maka, siapapun yang ingin menyelamatkan umat harus memulai dari dirinya sendiri, jujur dalam keluarga, jujur dalam bermasyarakat, jujur dalam perniagaan, jujur dalam amanah, dan jujur dalam agama. Saudaraku, Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa dusta adalah pintu dari banyak keburukan. Ibarat sebuah kunci, sekali seseorang membukanya, maka pintu-pintu dosa lain ikut terbuka. Sebab itu, kebohongan disebut sebagai awal dari 1000 keburukan. Banyak dosa besar yang berakar dari dusta, kesyirikan, nifak, pengkhianatan, fitnah, korupsi, bahkan pembunuhan. Mari kita telusuri bagaimana dusta melahirkan berbagai dosa besar. 1. Dusta membuka jalan kemunafikan. Rasulullah bersabda, tanda orang munafik ada 3, apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari,
apabila diberi amanah ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dusta adalah ciri pertama dari kemunafikan. Sekali orang terbiasa berdusta, maka ia akan mudah mengingkari janji, mudah berkhianat, dan akhirnya menjadi munafik sejati. Imam Al-Ghazali menulis bahwa kemunafikan adalah puncak kehinaan, karena lisannya tidak selaras dengan hatinya. Itulah sebabnya orang munafik berada di neraka yang paling bawah. 2. Dusta menumbuhkan riya dan ujub. Saudaraku, dusta sering muncul karena ingin tampak lebih baik di mata manusia. Seseorang berdusta tentang amalnya, hartanya, atau ilmunya agar dihormati. Inilah yang disebut riya. Dari riya lahirlah ujub, yaitu merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain. Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa amal yang tercampur dusta dan riya akan sia-sia di hadapan Allah. Orang mungkin menyanjungnya di dunia, tetapi di akhirat ia akan mendapati amalnya kosong. 3. Dusta mengiringi fitnah. Fitnah tidak mungkin terjadi tanpa dusta. Orang yang memfitnah harus lebih dulu berbohong. Ia memutarbalikkan fakta, menambahkan kebohongan, lalu menyebarkannya. Dari dusta lahirlah permusuhan, perpecahan, bahkan pertumpahan darah. Imam Al-Ghazali memberi peringatan bahwa fitnah lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Quran Surat Al-Baqarah 191. Dan fitnah itu bermula dari dusta yang ringan. 4. Dusta melahirkan sumpah palsu. Orang yang berdusta, demi meyakinkan kebohongannya, sering bersumpah palsu. Ia menggunakan nama Allah untuk memperkuat dustanya. Padahal, sumpah palsu adalah dosa besar yang disebut yamin gomus, sumpah yang menenggelamkan pelakunya ke dalam neraka. Imam Al-Ghazali menulis, tidak ada yang lebih berani terhadap Allah daripada orang yang bersumpah palsu. Ia bukan hanya berdusta kepada manusia, tetapi juga mempermainkan nama Allah. 5. Dusta membawa kepada pengkhianatan. Banyak pengkhianatan bermula dari dusta. Orang yang berkhianat kepada sahabatnya, pasangannya, atau umatnya, selalu menggunakan kebohongan untuk menutupi jejak. Dusta adalah alat utama bagi pengkhianatan. Al-Ghazali menekankan, orang yang sudah berani berdusta berarti siap mengkhianati amanah. Itulah sebabnya Rasulullah meletakkan dusta, ingkar janji, dan khianat sebagai tanda-tanda kemunafikan. 6. Dusta membawa kepada kezaliman. Saudaraku, kebohongan bisa menjadi sarana menzalimi orang lain. Hak orang dirampas dengan kebohongan. Kehormatan orang dicemarkan dengan kebohongan. Bahkan keputusan hukum bisa diselewengkan karena saksi dusta. Imam Al-Ghazali menjelaskan, saksi palsu adalah salah satu bentuk dusta yang paling besar dosanya, karena ia merampas hak orang lain. Rasulullah bersabda, "Maukah kalian aku beritahu dosa yang paling besar?" Para sahabat menjawab, "Tentu, ya Rasulullah." Beliau bersabda, menyekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua. Kemudian beliau duduk tegak dan bersabda, "Ketahuilah, perkataan dusta dan saksi palsu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 7. Dusta menjadi jalan korupsi dan riba. Imam Al-Ghazali dalam Ihya, menyinggung bahwa banyak praktik muamalah yang haram bermula dari dusta. Orang yang menipu dalam jual beli, yang memalsukan laporan, yang memanipulasi data keuangan, semua itu berawal dari dusta. Dari dusta lahirlah korupsi, riba, dan manipulasi ekonomi. Maka, dusta bukan hanya dosa pribadi, tetapi juga kejahatan sosial yang merusak perekonomian umat. 8. Dusta membawa kepada pembunuhan. Mungkin tampak jauh, tetapi sejarah membuktikan, banyak pertumpahan darah bermula dari dusta. Fitnah yang berbasis kebohongan menyalakan api kebencian, lalu meledak menjadi peperangan. Orang yang berdusta dalam persaksian bisa menyebabkan orang lain dihukum mati tanpa salah. Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa lidah bisa lebih tajam daripada pedang. Dusta yang keluar dari lisan bisa lebih berbahaya daripada tebasan pedang,
karena ia bisa membunuh jiwa tanpa darah. 9. Dusta membawa kepada kekufuran. Saudaraku, yang paling mengerikan, dusta bisa membawa kepada kekufuran. Orang yang berdusta atas nama Allah dan Rasul-Nya, menyampaikan ajaran agama yang palsu, menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsu, semua itu adalah kebohongan yang menyesatkan. Imam Al-Ghazali menulis dengan tegas, tidak ada kebohongan yang lebih besar daripada berdusta atas nama Allah. Inilah dosa yang sangat berbahaya, karena ia bukan hanya menyesatkan diri sendiri, tetapi juga menyesatkan orang lain. Dari uraian ini, kita semakin paham mengapa dusta disebut sebagai awal dari 1000 keburukan. Sebab dusta bukan sekadar dosa kecil. Ia adalah akar dari dosa-dosa besar, nifak, riya, fitnah, sumpah palsu, pengkhianatan, kezaliman, korupsi, bahkan hingga pembunuhan dan kekufuran. Saudaraku, jika kita ingin selamat dari dosa besar, mulailah dengan menjaga lisan dari dusta. Karena sekali kita tergelincir dalam kebohongan, pintu-pintu dosa lain akan terbuka. Saudaraku, Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa kebohongan memang penyakit berat, tetapi bukan tidak mungkin disembuhkan. Setiap penyakit hati memiliki obatnya, dan dusta dapat ditinggalkan melalui latihan, mujahadah, dan doa. Allah tidak membebani hambanya di luar kemampuan. Bila dusta terasa sulit ditinggalkan, itu hanya karena belum terbiasa melatih diri untuk berkata benar. Maka, mari kita pelajari cara-cara yang dijelaskan dalam Ihya Ulumuddin untuk melepaskan diri dari kebiasaan berdusta. 1. Menyadari bahaya dusta. Langkah pertama adalah menyadari bahaya dusta. Tanpa kesadaran, seseorang tidak akan pernah berhenti dari kebiasaan buruknya. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa seorang hamba harus merenungi akibat dusta, noda hati, hilangnya kepercayaan, lahirnya dosa besar lain, hingga murka Allah. Kesadaran ini adalah kunci awal. Barang siapa yang benar-benar paham bahaya racun, ia pasti menjauhi racun itu. Begitu pula dengan dusta. 2. Membiasakan diri berkata benar. Kejujuran bukan sekadar niat, tetapi juga kebiasaan. Imam Al-Ghazali menulis, sifat jujur harus dilatih dengan lisan, sebagaimana tubuh dilatih dengan gerakan. Artinya, kita perlu membiasakan lisan berkata benar dalam hal-hal kecil. Mulailah dari keseharian, saat ditanya kabar, saat ditanya waktu, saat ditanya pendapat. Jangan biasakan berdusta meski untuk hal sepele. Karena dusta kecil akan membuka jalan bagi dusta besar. 3. Menghindari godaan, dusta putih. Banyak orang beralasan dusta demi kebaikan. Padahal, Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa dusta tetap tercela, kecuali dalam keadaan darurat tertentu yang dibolehkan syariat seperti mendamaikan orang bertikai atau strategi perang. Di luar itu, yang sering disebut dusta putih hanyalah godaan setan. Maka, biasakan berkata jujur meski terasa pahit. Karena kejujuran yang pahit jauh lebih selamat daripada kebohongan yang tampak manis. 4. Menjaga lisan dengan diam. Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa salah satu cara mengekang dusta adalah dengan mengurangi bicara yang tidak perlu. Semakin banyak seseorang berbicara, semakin besar peluangnya untuk berdusta. Maka, diam adalah latihan yang ampuh. Jika tidak ada kebutuhan, lebih baik diam. Jika harus bicara, pastikan yang keluar adalah kebenaran. 5. Merenungi akibat duniawi dari dusta. Selain akibat ukhrawi, Imam Al-Ghazali juga menyinggung akibat duniawi. Orang yang berdusta akan kehilangan kepercayaan, kehilangan sahabat, kehilangan kehormatan. Merenungi hal ini bisa menumbuhkan motivasi untuk berhenti berdusta. Karena tidak ada yang lebih berharga di dunia selain kepercayaan orang lain. Dan kepercayaan itu hanya bisa diperoleh dengan kejujuran.
6. Memohon pertolongan Allah. Saudaraku, dusta adalah penyakit hati, dan hati berada di tangan Allah. Tidak ada yang bisa menjaga hati kita selain Allah. Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya doa, memohon kepada Allah agar diberi kekuatan untuk berkata benar. Di antara doa Rasulullah adalah, "Ya Allah, tunjukilah aku kepada akhlak yang paling baik. Tidak ada yang dapat menunjukkanku kepadanya kecuali Engkau. Dan jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang dapat menjauhkanku darinya kecuali Engkau." Hadis riwayat Muslim. Doa ini sangat relevan, karena dusta termasuk akhlak yang buruk. 7. Mencontoh orang-orang solih. Orang yang ingin meninggalkan dusta harus mendekat pada orang-orang yang jujur. Imam Al-Ghazali menyebut, hati manusia itu mudah terpengaruh. Jika kita sering bergaul dengan pendusta, kita akan terbiasa berdusta. Sebaliknya, bila kita bersama orang jujur, kita akan malu berdusta. Maka, pilihlah sahabat yang solih, guru yang jujur, dan lingkungan yang bersih dari kebohongan. 8. Mujahadah, melawan nafsu untuk jujur. Berhenti dari dusta tidak mudah. Nafsu akan terus mendorong untuk berdusta demi keuntungan dunia. Namun, Imam Al-Ghazali mengajarkan mujahadah, melawan hawa nafsu dengan sabar. Setiap kali tergoda berdusta, tahan lisan. Katakan pada diri sendiri, Allah Maha Melihat. Malaikat mencatat, apa gunanya aku berdusta? Semakin sering kita menahan diri, semakin kuatlah kebiasaan jujur. 9. Membuat komitmen dengan diri sendiri. Salah satu metode yang diajarkan ulama adalah membuat komitmen. Seseorang bisa berniat dalam hati, mulai hari ini, aku tidak akan berdusta. Jika suatu saat ia tergelincir, maka ia memberi sanksi pada dirinya, misalnya dengan memperbanyak sedekah atau menambah salat sunnah. Imam Al-Ghazali menulis, memberi hukuman pada diri sendiri adalah cara efektif untuk mendidik jiwa. 10. Mengingat kematian dan hisab. Akhirnya, cara yang paling mujarab adalah mengingat kematian. Imam Al-Ghazali menggambarkan betapa setiap kata akan ditampakkan di hari kiamat. Orang yang berdusta akan melihat kebohongannya menjadi saksi yang memberatkannya. Saudaraku, jika kita benar-benar membayangkan hari ketika lisan kita dimintai pertanggungjawaban, niscaya kita akan takut untuk berdusta. Dari uraian ini, jelaslah bahwa kebohongan bukanlah sifat yang tak bisa ditinggalkan. Dengan latihan, kesabaran, doa, dan kesungguhan, seseorang bisa beralih dari kebiasaan dusta menuju kejujuran. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa kejujuran adalah induk segala kebaikan, sementara dusta adalah induk segala keburukan. Maka, siapa yang ingin meraih keselamatan dunia dan akhirat, hendaklah ia melatih lisannya untuk selalu berkata benar. Saudaraku, tidak cukup hanya menjauhi dusta. Kita juga harus menanamkan sifat lawannya, sidik kejujuran. Imam Al-Ghazali menulis dalam Ihya, bahwa kejujuran adalah tiang agama dan pintu menuju surga. Dengan kejujuran, seorang hamba akan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan hidupnya penuh keberkahan. Rasulullah bersabda, hendaklah kalian selalu jujur, karena sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Seseorang senantiasa berkata jujur hingga dicatat di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur sidik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 1. Kejujuran adalah sifat para nabi. Semua nabi memiliki gelar as-syidik. Mereka jujur dalam ucapan, niat, dan perbuatan. Nabi Muhammad dikenal sebagai Al-Amin yang terpercaya jauh sebelum diangkat menjadi rasul. Masyarakat Quraisy menitipkan harta mereka kepadanya karena yakin beliau tidak pernah berdusta. Imam Al-Ghazali menekankan, siapa yang menempuh jalan kejujuran, ia sedang menempuh jalan para nabi. Dan siapa yang mengikuti jejak mereka, niscaya Allah akan meninggikan derajatnya. 2. Kejujuran membawa ketenteraman.
Rasulullah bersabda, tinggalkanlah apa yang meragukanmu, ambillah apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran itu ketenangan, sedangkan dusta itu kegelisahan. Hadis riwayat Tirmizi. Saudaraku, orang yang jujur hidupnya tenang. Ia tidak perlu mengingat-ingat kebohongan, tidak perlu takut terbongkar, tidak perlu menyusun alasan. Hatinya damai, karena apa yang keluar dari lisannya sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Imam Al-Ghazali menulis, kejujuran adalah ketentraman jiwa, dan dusta adalah api kegelisahan. 3. Kejujuran membawa keberkahan. Kejujuran bukan hanya mendatangkan pahala, tetapi juga keberkahan duniawi. Dalam perdagangan, orang yang jujur akan dipercaya pelanggan. Dalam pernikahan, pasangan yang jujur akan langgeng. Dalam persahabatan, hubungan yang jujur akan kokoh. Imam Al-Ghazali mengutip hadis Rasulullah. Penjual dan pembeli memiliki hak pilih untuk melanjutkan transaksi sebelum mereka berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan keadaan barang, maka akan diberkahi jual beli mereka. Tetapi jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka dihapuslah keberkahan jual beli mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Kejujuran mengangkat derajat di sisi Allah. Allah SWT memuji orang-orang jujur dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan jadilah bersama orang-orang yang jujur. Quran Surat At-Taubah, 119. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa kejujuran bukan sekadar ucapan, tetapi juga kondisi hati. Orang yang jujur dalam niat, ucapan, dan amal akan mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah. Bahkan, mereka akan dikumpulkan bersama para nabi, sidikin, syuhada, dan syalihin. 5. Kejujuran menjadi sumber kepercayaan. Saudaraku, manusia menghormati orang yang jujur, meski ia miskin dan sederhana. Sebaliknya, orang yang berdusta akan dihina meski kaya dan berkuasa. Kepercayaan adalah modal utama dalam hidup, dan kepercayaan hanya bisa lahir dari kejujuran. Imam Al-Ghazali menulis, orang jujur dicintai oleh musuh sekalipun, sementara pendusta dibenci oleh sahabatnya sendiri. 6. Kejujuran menguatkan iman. Kejujuran adalah bukti keimanan. Seseorang yang beriman akan selalu berusaha berkata benar, karena ia yakin Allah Maha Melihat dan Maha Mendengar. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa iman dan dusta tidak bisa bersatu. Hati yang penuh keimanan akan mendorong pemiliknya untuk berkata benar. Maka, jika kita ingin menguatkan iman, mulailah dengan melatih diri dalam kejujuran. 7. Kejujuran mengantar ke surga. Rasulullah bersabda, hendaklah kalian berlaku jujur. Sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Al-Ghazali menulis bahwa kejujuran bukan hanya akhlak mulia, tetapi juga jalan lurus menuju surga. Orang yang jujur akan dimudahkan jalannya oleh Allah, karena setiap langkahnya diliputi cahaya kebenaran. 8. Kejujuran membawa keselamatan di akhirat. Pada hari kiamat, lidah, tangan, dan kaki akan menjadi saksi. Orang yang jujur tidak takut, karena seluruh anggota tubuhnya akan bersaksi sesuai dengan kebenarannya. Tetapi orang yang berdusta akan binasa, karena kebohongannya akan dibongkar oleh Allah di hadapan seluruh manusia. Imam Al-Ghazali menekankan, hanya orang jujur yang akan selamat dari hisab yang berat. 9. Tingkatan kejujuran menurut Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali membagi kejujuran dalam beberapa tingkatan. 1. Sidqul lisan jujur dalam ucapan, tidak berdusta. 2. Sidqun niyah jujur dalam niat, tidak beramal karena riya. 3. Sidqul amal jujur dalam perbuatan, sesuai antara ucapan dan tindakan. 4. Sidqul hal jujur dalam keadaan hati, tidak berpura-pura di hadapan manusia. 5. Sidqul wafa, jujur dalam menepati janji dan amanah. Semakin tinggi tingkatan kejujuran,
semakin dekat seorang hamba dengan derajat para sidikin. Saudaraku, setelah memahami keutamaan kejujuran, kita semakin sadar bahwa meninggalkan dusta saja belum cukup. Kita harus menghiasi diri dengan sifat jujur. Kejujuran adalah ketenteraman, keberkahan, sumber kepercayaan, penguat iman, dan jalan menuju surga. Imam Al-Ghazali menutup nasihatnya dengan doa, "Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang jujur dalam ucapan, niat, dan amal." Saudaraku, mari kita tutup pembahasan ini dengan tekad untuk menjadi hamba yang jujur. Ingatlah, kejujuran adalah warisan para nabi, sedangkan kebohongan adalah senjata iblis. Imam Al-Ghazali menulis dalam Ihya Ulumuddin, sesungguhnya tanda orang beriman adalah jujur dalam ucapan, ikhlas dalam amal, dan amanah dalam tanggung jawab. Maka, bila kita ingin dekat dengan Allah, ingin hidup penuh berkah, ingin akhirat yang indah, jadilah orang yang jujur. Jangan biarkan dusta mencuri iman kita, merusak hati kita, dan menghancurkan hidup kita. Kebohongan adalah awal dari 1000 keburukan. Dari satu kata dusta, lahirlah ribuan dosa. Dari satu lisan yang tak jujur, lahirlah kehancuran iman dan kehidupan. Sebaliknya, dari satu kata yang jujur, lahirlah ribuan kebaikan. Dari lisan yang berkata benar, lahirlah keberkahan, ketenangan, dan surga yang kekal. Maka, wahai saudaraku, tinggalkan kebohongan sebelum ia menenggelamkanmu. Peluklah kejujuran sebelum ajal menjemputmu. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang jujur, yang dijauhkan dari sifat pendusta, dan yang dikumpulkan kelak bersama para nabi, orang-orang sidikin, syuhada, dan orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum.